Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidik, pada video kali ini saya akan sharing tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disingkat P5 dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang disingkat PPRA. Langsung saja yuk kita bahas kedua variabel ini. Apa itu P5 dan apa itu PPRA? Yang pertama, P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Apa sih P5 itu? P5. P5 bagian dari kurikulum Merdeka. P5 merupakan ciri khas dari implementasi kurikulum Merdeka. Karenanya, bagi sahabat yang ingin menerapkan kurikulum Merdeka di satuan pendidikannya, harus paham tentang P5. P5, sebagaimana namanya, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Karenanya, tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila agar peserta didik dapat mengenal, memahami, dan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kesehariannya mereka. Karenanya, kegiatan P5 itu sifatnya kontekstual, tidak lepas dari kehidupannya peserta didik, tidak lepas dari lingkungan sekitarnya peserta didik, sifatnya kontekstual dan kegiatannya berbentuk project based learning. Dan perlu kita pahami, P5 ini juga bukan intrakurikuler, bukan juga ekstrakurikuler. Sebagaimana namanya, penguatan. Maka P5 ini masuknya sebagai co-kurikuler. Nah, di sini tidak sedikit sahabat pendidik yang miskonsepsi. Ada beberapa PAUD atau TK yang memasukkan P5 itu ke intrakurikulernya atau ke ekstrakurikulernya. Itu bukan seperti itu, tetapi P5 adalah co-kurikuler, hanya untuk penguatan dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan dia terpisah dari tema-tema yang masuk ke dalam intrakurikuler. Kemudian P5 ini the best proses. Pendidik atau guru diharapkan fokus pada proses yang dilakukan peserta didiknya. Biasanya nih, ibu guru lebih fokusnya kepada output apa yang dihasilkan oleh peserta didik. Misal, P5-nya menghasilkan produk. Perlu kita ketahui di P5 ini hasilnya itu ada produk, ada juga aksi. Nah, biasanya ibu guru kalau produk itu suka nggak sabaran gitu ya, atau suka apa namanya, nggak enak lihatnya kok hasilnya nggak bagus gitu ya. Akhirnya diperbaikilah oleh ibu gurunya, ditambah-tambahin biar terlihat bagus. Nah, itu hindari. Karena P5 ini fokusnya itu kita kepada proses. Proses yang dilakukan oleh anak-anak. Melalui proses inilah anak-anak akan belajar, mendapatkan pengalaman, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan nilai-nilai yang baik, terutama yang terkait dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Jadi kita fokus pada proses yang dilakukan oleh peserta didiknya. Dan di proses ini juga lah asesmen dilakukan oleh guru. Kemudian untuk mewujudkan
profil pelajar Pancasila. Pemerintah menetapkan kompetensi yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik. Kompetensi pada profil pelajar Pancasila disebut dimensi. Dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja dimensi profil pelajar Pancasila? Pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dua, dimensi mandiri. Tiga, dimensi bergotong royong. Empat, dimensi berkebenekaan global. Lima, dimensi bernalar kritis. Dan yang terakhir, dimensi kreatif. Perlu sahabat pendidik ketahui, dimensi atau kompetensi profil pelajar Pancasila ini berbeda dengan CP atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran khusus untuk pembelajaran intrakurikuler. Adapun untuk P5, kompetensinya disebut dimensi. Dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi profil atau ciri pelajar Pancasila itu diharapkan memiliki kompetensi 6 ini. Kemudian pemerintah selain sudah menetapkan dimensi profil pelajar Pancasila, pemerintah juga sudah menetapkan tema P5 yang akan digunakan oleh guru ketika melaksanakan P5. Tema P5 ini berbeda dengan tema intrakurikuler. Kalau tema intrakurikuler ditentukan oleh guru bersama guru-guru yang lain di lembaga satuan pendidikannya. Adapun tema P5 ini sudah baku, tidak bisa dirubah. Tetapi karena tema P5 ini masih umum, guru dipersilakan untuk membuat topik. Jadi dari tema diturunkan menjadi topik. Topiknya inilah yang lebih spesifik sesuai dengan P5 yang akan dilaksanakan. Kemudian juga terkait dengan tema, di fase fondasi atau PAUD, tema yang sudah ditetapkan itu ada 4 tema. Adapun untuk fase di atasnya, SD, SMP, SMA, temanya ada 8. Tetapi tema-tema di fase fondasi dengan di fase yang di atasnya itu saling keterkaitan. Apa saja tema P5 di fase fondasi atau di PAUD? Yang pertama, tema Aku Sayang Bumi. 2, tema Aku Cinta Indonesia. 3, tema Kita Semua Bersaudara. Tema Imajinasi Kreativitasku. Inilah tema P5 di fase fondasi atau PAUD. Sekali lagi, tema-tema ini berbeda dengan tema intrakurikuler atau pembelajaran sehariannya. Baik, sahabat, itu tadi pembahasan singkat tentang P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sekarang kita akan membahas tentang profil pelajar rahmatan lil alamin. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, satuan pendidikan atau sekolah yang ada di negara Republik Indonesia ini ada 2. Satu, sekolah-sekolah yang berada di bawah binaan Kemendikbudristek. 2, sekolah-sekolah yang berada di bawah binaan Kementerian Agama. Khusus untuk sekolah-sekolah Islam disebut madrasah. Sekolah Islam yang berada di bawah binaan Kementerian Agama disebut madrasah. Nah, Kementerian Agama membuat
profil pelajar rahmatan lil alamin untuk memperkuat nilai-nilai keislaman pada peserta didik madrasahnya. Sederhananya seperti itu. Jadi profil pelajar rahmatan lil alamin ini juga sama seperti P5. Dia kok kurikuler, bukan intrakurikuler, bukan ekstra kurikuler. Dan dia juga bentuknya proyek. Dan yang membedakan itu hanyalah nilainya saja, dimensinya saja. Kalau tadi P5 ada 6 dimensi yang diharapkan dapat muncul pada peserta didik, di profil pelajar rahmatan lil alamin ini ada 10 nilai yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama yang diharapkan 10 nilai ini muncul pada siswa-siswi madrasah. Apa saja 10 nilai profil pelajar rahmatan lil alamin? Pertama, berkeadaban, ta'adub. Dua, keteladanan, uswah. Tiga, kewarganegaraan dan kebangsaan, muwatanah. Empat, mengambil jalan tengah, tawasud. Lima, berimbang. Enam, lurus dan tegas, iktidal. Tujuh, kesetaraan, muasawah. Delapan, musyawarah syura. Sembilan, toleransi, tasamuh. 10, nilai dinamis dan inovatif. Maka kesimpulannya untuk teman-teman, sahabat pendidik yang mengajar di madrasah, terutama pada fase pondasi yaitu RA, Rodatul Atfal, pelaksanaan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya itu bersamaan dengan PPRA. Ketika membuat modul nanti, di dalam modulnya itu dimensinya ada dua, dimensi P5 dan juga dimensi PPRA. Nah, inilah jawaban dari sahabat pendidik yang sering bertanya, yang di madrasah ya, sering bertanya, kami ini P5 yang diterapkan atau PPRA? Jawabannya kedua-duanya. Di modulnya nanti dimasukkan dimensi P5 dan juga dimensi PPRA. Jadi gambarannya seperti ini untuk teman-teman yang ada di madrasah. Namanya P5 PPRA. Integrasi dari P5 dan PPRA. Seperti salah satu madrasah RA yang ada di lingkungan saya dan kebetulan juga berada di bawah binaan saya, mereka sudah menerapkan P5 PPRA. Seperti ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin, RA plus Nurul Hikmah. Pelaksanaannya selama 1 minggu. Tema yang diangkat yaitu kita semua bersaudara. Tema ini sudah baku ya dari pemerintah. Karenanya RA Plus Nurul Hikmah, ibu gurunya menurunkan lagi menjadi topik sesuai dengan kegiatan P5 yang akan dilakukan. Topiknya, aku ingin menjadi sebaik-baiknya manusia. Nah, ini sekedar contoh untuk teman-teman di madrasah fase fondasi RA. Seperti inilah pelaksanaan dari P5 di madrasah. Jadi terintegrasi. Nanti di modul pun dimensi P5 dan dimensi rahmatan lil alaminnya itu dimasukkan. Demikian pembahasan singkat tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Bagi sahabat pendidik yang ingin mengetahui atau mempelajari lebih dalam tentang P5 dan PPRA,
silakan bisa berkunjung ke website saya yaitu www.aafajarpaud.com. Terima kasih, don't forget untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.